Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah Wassalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Dumateng para alim, para ulama, para asatidah nafa'anallah bitulal hayat. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Ketua Gabdes beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mempunyai hajat pada kesempatan ini yang saya hormati, juga Ketua Grafik Padukuhan Cihoe yang saya hormati pula, adik-adikku Irma Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa yang saya hormati juga, tak ketinggalan sahabat Bapak Pidak selaku pembina Desa Karangsambung yang saya hormati Pak. Matur suwun wis rawuh ning masjid Pak. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bersua, bersilaturahim, bermujalasah, duduk bersama dalam acara yang sangat mulia di bulan Muharram, di bulan hijrah, menghijrahkan hati kita, di mana Gabdes mempunyai ide dan tujuan, yakni menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan amaliyah ini menjadi satu keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Para hadirin ibu bapak yang saya hormati, adik-adikku yatama, salawatuhu wassalamuhu, tak lupa kita aturkan kepada paduka alam baginda Rasulillah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, beserta kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita mengharap roja di hadapan Allah, mengharap syafaatul udma di yaumil jaza. Amin ya robbal. Beliau dilahirkan yatim. Beliau Rasulullah Habibi kekasih Allah, Abul Qasim. Beliau lahir dengan keadaan yatim, bahkan tidak melihat siapa bapaknya, tidak tahu siapa bapaknya, sehingga yang pertama ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran yang terdiri dari 30 juz Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran ada 22 ayat
yang menerangkan tentang keutamaan anak-anak yatim, sebab Rasulullah pun dilahirkan dalam keadaan yatim. Sehingga ahli fikih mengatakan batasan untuk yatim, saya pun yatim piatu, geus teu gaduh bapak, geus teu gaduh indung, sadayana akan kembali kita ini menjadi yatim piatu. Maka kategori yatim itu diatur dalam agama Islam, mengedepankan tentang yatim, sehingga batasan yatim adalah sambil akhil balik, ihtilam, lamun lalaki nungaran yatim teh sampai 15 tahun, atau awewe ti 8 tahun geus balik, atau 15 tahun untuk perempuan atau laki-laki, jadi 16, 17, 18 selanjutnya itu dikategorikan lain anak yatim. Jadi yang disebut yatim adalah batasan anak sampai akhir balik. Pakuhu yatim, saya yatim piatu, ngan saya yatim piatu, nah budak yatim gembul nyatu. Yatim teh timimiti 0, ditinggalkan ku bapakna. Apa yang disebut yatim? Nu disebut yatim teh anak yang ditinggalkan oleh bapaknya sebelum balik, sebelum 15 tahun. Geus gede mah ulah yang disebut yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Muharram adalah awal tahun pertama hijrah, menghijrahkan, pindah hijrah itu pindah dari tidak baik menjadi baik, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, gerakan-gerakan peduli desa anu dimotori ke orang-orang asal dari desa kita yang merantau. Intinya mereka adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebijakan, bukan untuk ria di hadapan manusia, semata-mata mereka mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan sekarang acaranya adalah Muharram, baik untuk menyantuni anak yatim. Al-Quran banyak mengatakan tentang anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim, asal mimitina menyantuni adalah mengurus, kata Rasulullah, satu rumah orang muslim di mana di dalamnya ada anak-anak yatim. Dia santuni, dia urus pendidikannya, maka ma'aya fis jannah, maka mereka akan dekat sama saya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu isyarat Rasulullah ketika seseorang menyantuni anak yatim, man kafalal yatama, sahajal mas, siapa orangnya yang menyantuni anak yatim, ma'aya fil jannah, maka mereka bersama kami. Isyarat Rasulullah telunjuk iya jeung jari nu tengah, tapi ku Rasulullah direnggangkan seperti ini, sehingga angka 2 dina pada Rasulullah bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim dekat, henteu ieu jeung cinggir, tapi kieu Rasulullah. Itulah untuk keutamaan yang menyantuni anak-anak yatim. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara yang begitu banyak fadilah dan keutamaan untuk menyantuni anak yatim, sehingga kita akan terlepas dari ancaman ayat Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kalian tahu siapa orang yang mendustakan agama? Nah hanya hosa hajal manusuk ngadustakeun agama, lain jalma nu teu ibadah, lain jalma nu teu salat. Siapa orang yang suka mendustakan agama? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang telah menghardik orang-orang yatim. Kewajiban nama intina ngurus,
geus ngurus mere pakaianana, pendidikanana. Terakhir kata Rasul, kalau kita tidak bisa mengurusna anak yatim, maka terakhir adalah menyantuni anak yatim. Maka ma'iyya fil jannah, mereka akan bersama saya kata Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja hadirin yang bisa saya sampaikan. Intinya kita berbagi amal teh tekuduku duit baik ku pikiran. Ketika punya pikiran baik, yaitu dengan memberikan ide-ide yang baik, itu pun amal. Punya tenaga, dengan tenaga itulah amal. Ketika punya ilmu, dengan ilmu itulah amal. Amaliyah di hadapan Allah bukan berupa materi dan materi, tapi sumbangsih ide-ide untuk desa, bukan untuk menghujat-hujat desa. Itu pun adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiullah wa atir Rasul wa ulil amri. Kita taat pada Allah, kita taat pada Rasul, dan kita pun taat pada pemerintah yang berada. Sekian dan demikian, wallahu a'lam bimuradi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.